berarti dikembalikan kembali kepada setiap manusianya. Kalau pemerintah saja sangat memperhatikan martabat manusia, berarti kembali lagi ke perempuannya, betul-betul harus menjaga marwahnya untuk tidak mancing-mancing birahi yang ada. Mohon maaf, kalau memang perempuan ingin dihormati, berarti dari segi berpakaian pun harus dengan secara sopan. Mohon maaf, kalau sampai seorang perempuan cara berpakaiannya saja kurangan bahan, maka kalah sama buah-buah di pasar. Sekarang buah di pasar, Mbak, pada pakai baju semua. Buah apel pakai baju, buah pir pakai baju, buah jeruk pakai baju, buah anggur pakai baju. Sampai di kampung saya Cilacap, nangka bergelantungan aja pakai jaket. Ibu Menteri Agama, Ibu Emma, di Cilacap nangka bergelantung di pohon saja pakai jaketan. Tapi pertanyaannya, kalau buah nangka di kampung saya aja pada jaketan, kenapa nangkanya perempuan nggak pada di berongsong? Maka hari ini kita sebagai seorang santri harusnya bangga, karena kita di pondok pesantren, Masya Allah, betul-betul menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana santri putra harus betul-betul dipisah dengan santri putri. Inilah kenapa namanya santri di pondok pesantren dipundasari dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, karena harus punya pondasi yang kuat dan harus punya dasar. Supaya apa? Tidak tergerus oleh degradasi moral. Karena maaf, kalau santri nggak punya dasar, santri nggak punya pondasi, maka jadinya santri toge. Mbak, Mbak, ada santri namanya santri toge. Apa sih namanya toge? Sifatnya toge, nggak tahu duduk perkaranya, nggak ngerti kentang kimpulnya, asal ngikut baik. Ada bakso, toge ngikut. Ada bakwan, toge ngikut. Ada soto, toge ngikut. Sampai-sampai ada tahu isi alias berontak, ngikut baik. Yang namanya toge. Anjay. Dan ternyata yang namanya toge gak tahu duduk perkaranya, asal ngikut baik. Itu yang namanya toge. Namanya santri harus punya dasar, santri harus punya pondasi. Maka ngendikanipun Sultanul Aulia Syekhona Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab manakibnya, geniku kitab Nurul Burhaniyah, bahwa namanya santri irsyadun nas. Santri adalah pemimpin di hari depan. Maka karena santri akan memimpin di hari depan, maka santri harus punya 3 ilmu landasan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri harus punya ilmul ulama, yaitu ilmunya para ulama. Apa saja? Nahwu sharaf, tasawuf, fiqih, tafsir, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang namanya santri harus punya ilmu siyasatul mulki. Saya ulang, siyasatul mulki, harus punya ilmu siasah, harus tahu dasar pondasi negara, harus tahu ilmu berpolitik, harus balance antara ilmu ulama dan harus tahu ilmu pendasaran yang namanya suatu negara. Karena ketika seorang santri hanya tahu ilmu fiqih tapi tidak mau belajar dan tidak mau melek dengan intelektual, tidak melek teknologi, tidak mau melek dan tidak mau up to date dengan apa yang terjadi di negara, maka bersiaplah akan jadi boneka permainan orang-orang yang hanya ikut politik, politiknya kotor. Dan sebaliknya,
Kalau hanya seorang santri taunya ilmu politik tanpa didasari ilmu fikih, maka bersiaplah akan memunculkan gerandong-gerandong di masa depan.